Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi, Bapak Hermanto Mkom, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan sebuah presentasi tentang perkembangan arsitektur terdistribusi sebagai penyelesaian tugas dari sesi 2 SPT. Di sini kami selaku kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang materi-materi yang berhubungan dengan perkembangan arsitektur terdistribusi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yang diantaranya saya, Muhammad Andi Fatah, NIM 2023-004004-0289, ada juga Astri Hidayat 2022-004004-0291, ada Randy Ruswandi 2023-00400270, ada Adam Baldan Insanul Haq 2023-004004-0259, dan Agung Fadil Januar NIM 2023-00400181. Selanjutnya, untuk pemaparan mind map arsitektur terdistribusi akan dibacakan oleh Saudara Agung. Kepada Saudara Agung dipersilakan. Next. Ada beberapa bagian yang kita akan bahas, yaitu client server, microservice, blockchain dan distribusi, cloud computing, agent computing dan keamanan, event driven, AI dan machine learning. Next. Sejarah arsitektur terdistribusi, ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu 1. Maintenance era 1940, kedua client server 1950, LAN 1970, internet akses dan informasi, 5. Cloud computing, 6. Microservice konsintesi, 7. Agent computing IoT. Next. Apa itu arsitektur terdistribusi? Sistem yang terdiri dari beberapa komponen perangkat lunak independen yang berjalan pada beberapa komputer, terhubung melalui jaringan. Tujuan dan manfaatnya adalah meningkatkan kinerja, stabilitas, ketersediaan, dan toleransi kesalahan sistem. Next. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adam Baldan. Baik, era awal komputasi terpusat dari 1950 sampai 1970. Mainframe, mesin mandiri yang dapat menjalankan tugas komputasi yang rumit. Instruksi ke komputer mainframe dikirim melalui kartu berlubang atau pita magnetik, dan hasilnya diterima melalui printer. Kekurangan mainframe ini: 1. Kegagalan tunggal. Jika mainframe gagal, seluruh sistem akan terhenti, menyebabkan gangguan besar. Yang kedua, skalabilitas terbatas. Meningkatkan kapasitas mainframe sulit dan mahal, membatasi kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan. Dan yang ketiga, aksesnya terbatas. Hanya sedikit pengguna yang dapat mengakses mainframe pada satu waktu, membatasi kolaborasi dan produktivitas. Next. Munculnya komputasi terdistribusi pada tahun 1980 sampai 1990-an. Next.
Jaringan komputer dan klien server. Model di mana klien meminta layanan dari server, membagi tugas dan tanggung jawab antara komponen yang berbeda. Kelebihannya yaitu yang pertama, peningkatan skalabilitas. Menambahkan lebih banyak server ke jaringan lebih mudah dan hemat biaya daripada meningkatkan mainframe, memungkinkan sistem untuk menangani pertumbuhan dengan baik. Yang kedua, peningkatan ketersediaan. Jika satu server gagal, server lain dapat mengambil alih, mengurangi downtime, dan meningkatkan sistem. Yang ketiga, pemafalan sumber daya yang lebih baik. Sumber daya dapat dibagi antara beberapa komputer, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efisiensi. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Randy Ruswandi. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya yaitu tentang era internet, web, dan cloud computing yang hadir pada tahun 2000-an. Pertama, ada World Wide Web atau WWW, adalah sistem informasi jaringan konten HTML yang dihubungkan oleh tautan yang dibagikan dan diatur melalui internet menggunakan protokol HTTP. Lalu ada cloud computing, menyediakan sumber komputasi, data, dan informasi melalui internet, menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan memelihara infrastruktur. Ada kelebihan daripada sistem tersebut, yaitu satu, skalasi sumber daya pun dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas yang besar untuk menangani fluktuasi beban kerja dan dapat diakses di mana saja. Kedua, ada penggunaan biaya. Model bayar sesuai dengan penggunaan cloud computing mengurangi biaya modal dan operasional, memungkinkan untuk fokus pada inovasi. Lalu ada arsitektur modern, microservice, dan containerization pada tahun 2010. Pertama, ada microservice, yaitu metode penyampaian berbagai layanan melalui internet memecah aplikasi menjadi layanan kecil yang independen, memungkinkan pengembangan dan penerapan yang lebih cepat dan skalabilitas yang lebih baik. Lalu ada containerisasi, proses development perangkat lunak yang menyatukan kode aplikasi dengan semua file dan pustaka yang dibutuhkan untuk berjalan di infrastruktur apapun. Kelebihannya, satu, ada pengembangan dan penerapan yang lebih cepat. Layanan microservice dapat dikembangkan dan diterapkan secara independen oleh tim yang berbeda, mempercepat siklus pengembangan dan memungkinkan inovasi yang lebih cepat. Kedua, ada skalabilitas granular. Setiap layanan microservice dapat diskalakan secara independen sesuai kebutuhan, memberikan kontrol yang lebih atas pengguna sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Isolasi kesalahan, yaitu jika satu layanan microservice gagal, layanan lain tidak akan terpengaruh, meningkatkan ketahanan sistem dan mengurangi downtime. Lalu ada studi kasus di mana berawal dari proses sistem dari arsitektur itu sendiri. Dimulai dari front end, aplikasi web, dan mobile yang menyediakan antarmuka pengguna. Lalu lanjut ke API Gateway atau API Gateway. Titik masuk yang mengatur lalu lintas dan menerapkan kebijakan. Lalu masuk ke microservice, yaitu layanan untuk pengelolaan produk, pemesanan, pembayaran, dan lainnya. Lalu akan dikirimkan ke database terdistribusi untuk menyimpan data yang tersebar di berbagai node. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Asril Hidayat. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan slide.
masa depan edge computing dan IoT. Next. Edge computing proses menghadirkan penyimpanan informasi dan kemampuan komputasi yang lebih dekat ke perangkat yang menghasilkan informasi tersebut dan pengguna yang mengonsumsinya. Proses data lebih dekat ke sumbernya, misalnya di perangkat IoT atau server lokal, mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi bandwidth. IoT adalah kerangka kerja komputasi terdistribusi yang mendekatkan aplikasi perusahaan dengan sumber daya seperti perangkat IoT atau server edge lokal menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan berbagi data, membuka peluang untuk otomatisasi dan wawasan baru. Next. Kelebihannya, pengambilan keputusan real-time edge computing memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena data diproses di dekat sumbernya. Penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat. 2. Peningkatan efisiensi. IoT merupakan perangkat untuk berkomunikasi dengan berkolaborasi dalam mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan. Contohnya dalam manajemen energi dan rantai pasokan. Contoh ketiga, aplikasi baru yang inovatif, kombinasi edge computing dan IoT membuka peluang untuk aplikasi baru yang inovatif di berbagai bidang seperti kesehatan, transformasi, manufaktur, dan pertanian, meningkatkan kualitas hidup dan efisien. Slide selanjutnya. Kekurangan arsitektur terdistribusi. 1. Kompleksitas pengolahan sistem terdistribusi melibatkan banyak komponen yang tersebar di berbagai lokasi. Koordinasi antar komponen dan sinkronisasi data menjadi lebih rumit dibandingkan sistem terpusat. Masalah jaringan arsitektur terdistribusi sangat bergantung pada performa jaringan. Latensi, packet loss, atau bandwidth yang rendah dapat mempengaruhi kinerja aplikasi. Keamanan rentan. Dengan banyaknya node yang tersebar, risiko serangan cyber seperti DDoS dan pencurian data meningkat. Setiap node membutuhkan proteksi tambahan seperti enkripsi dan autentikasi yang kompleks. Konsistensi data. Menjaga konsistensi data di seluruh node bisa menjadikan tantangan besar. Dalam beberapa kasus, sistem harus mengorbankan konsistensi data untuk memastikan ketersediaan tinggi dan performa yang lebih baik. Dan itu slide terakhir dan kesimpulannya akan dilanjutkan kepada Saudara Muhammad Anbiya Patah. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi kepada Saudara Asri yang sudah membacakan slide tentang kekurangan arsitektur terdistribusi. Juga teman-teman yang sudah membacakan materi dari awal materi sampai akhir materi. Sekarang kita sampai kepada slide terakhir tentang kesimpulan dari perkembangan arsitektur terdistribusi. Perkembangan arsitektur terdistribusi sangat penting pada kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel, efisien, dan responsif. Mulai dari model client server sampai inovasi modern seperti microservice dan cloud computing. Arsitektur terdistribusi telah menjadi hal yang penting pada banyak pengembangan aplikasi dan layanan saat ini. Mungkin itu presentasi yang bisa kita sampaikan tentang perkembangan arsitektur terdistribusi. Setelah ini kita sudah masuk kepada fase terakhir. Terima kasih kepada Bapak Hermanto yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.